Bab 7 amalan tasawuf, kita awali istidlal dasar dalilnya. Dibaca oleh Ikhwan PPL khususnya UIN. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 37 baca. Kalau 7 ada amalan. Antum ingin bertobat, antum ingin dihapus kesalahan antum, ya, apa syaratnya? Interaksi, apa syaratnya? Ayat pertama tadi apa? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima dulu kalimat dari Robnya. Ya. Apa? Tunggu dulu. Ini udah bako. Ada baru masuk ilham, baru antum bisa tobat. Astagfirullahaladzim. Main air terus lah. Makan lado kutu. Itu tarekot dulu, bersihkan dulu, betul kan? Baru dapat isyik, ilham. Baru antum pas bertobat, astagfirullahaladzim, langsung dibersihkan. Paham Ikhwan Aidil? Paham Ikhwan Pauji? Tolong dibantu transfer ke Ikhwan PPL, pengertian makna tadi. Lu tugas udah banyak nih Ikhwan Pauji nih. Nggak mentok. Nah, ini dalam loh. Ya, tobat itu nggak sembarangan, bro. Maka ada sholat tobat, ikuti tarekotannya, adabnya nggak langsung bertobat gitu, nggak. Kita lanjut. Yang namanya wujud berjumpa dengan Rabb, ini lebih dalam lagi. Kalau wujud blegedek, blegedek tahu kawan. Nah, Ikhwan Aidil tahu itu blegedek ya. Berjumpa, hampir mendekati secara fisik nih. Dengan Tuhan itu sangat bersifat personal. Yang bersifat wujud pasti personal. Wah, ngelihat jin aja beda-beda. Ada hitam, ada merah. Masing orang-orang beda-beda kan. Kalau udah bersifat mata itu kan beda-beda. Iya. Antum kalau ingat pas udah gali kubur ketakutan ada mayit, maka antum harus ngelihat jin sama roman pocong. Yang gambarin jinnya adalah antum sendiri gitu. Ya. Iya kan? Bahas nggak nih? Ya. Bahas ya. Setiap orang mempunyai pengalaman spiritual masing-masing. Paham itu? Tidak sama. Nggak ada yang sama satupun juga di atas dunia pengalaman spiritualnya. Di antara pengalaman para sufi, ya, jangan diikuti. Ini pengalaman mereka, referensi. Dalam berjumpa dengan Rabb-nya, dikenal beberapa konsep sebagai berikut. Kalau konsep Allah berkehendak kepada Ibnu Mansur Al-Halad, maka konsepnya adalah jawab Al-Hulul hanya kepada, jangan diikuti dong. Benar tidaknya kepada Mansur Al-Halad, jawabannya Allahu alam. Arif antum, nggak langsung bid'ah. Gimana nih? Benar nggak tuh?
Kalau Al-Halaj ngomong kayak gitu diterima dengan orang berbeda, timbul fitnah nggak? Makanya yang sifatnya person jangan ngablak. Oh, ini Mbak YouTube, ini paling bener. Padahal itu pengalaman spiritualnya beda, betul kan? Logika kita keterima? Alhamdulillah. Jadi konsep al-hulul yaitu Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, begitu maksudnya. Ini pemahaman dia. Setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan, diusaha dengan api, artinya dalam konsep ini sifat-sifat kemanusiaan dapat dilenyapkan dengan usaha membersihkan diri secara bertahap atau seksama. Kan betul tuh ajaran nabinya kan? Iya kan? Jika sifat-sifat kemanusiaan sudah hilang, nabi yang tinggal hanyalah unsur kedua. Kan bener tuh. Ya, yang dikenal dengan sifat-sifat ketuhanan, betul kan? Bukan zatnya kan? Nah, itulah yang disebut Allahud. Apa? Jadi Allahud kaitannya dengan hulul. Marah-marah aja, enggak Allahud lagi, Allahud tuh ngerti enggak? Itu kan? Itu konsep nafi isbat al-hulul dari Mansur al-Halaj. Pada saat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan nonton bro, jangan nonton. Terus ikuti sampai tidak terasa kan gitu. Amalannya tidak lain dengan zikir nafi dan isbat. Adanya kalau antum ikut dalam bertorekot, kan baru paham. Pada saat itu pula manusia akan fana. Dan Rabb dapat mengambil tempat dalam diri yang bersangkutan. Karena Rabb maha cemburu. Nggak mau diduain kan. Ingat aja tubuh Rabb nggak masuk. Ingat HP apalagi. Betul kan? Oh ini ingat pacar. Ya gitulah. Ini bukan dalam artian bersatu dengan zatnya ya. Pahami itu. Tapi dalam pengertian sifat. Paham tuh kan? Tadi yang disebut. Disitulah roh manusia dan sifat Tuhannya hadir. Dekat, bukan bersatu. Pengalaman seperti ini digambarkan dalam syair-syair sufinya. Syair sufi itu disebut syataha. Apa? Syataha. Bahasa kerannya theopatical stammering. Wah, itu dia. Ya, betul kan? Di antaranya sebagai berikut. Nung sebut aja ya. Kita pelajari referensinya. Jiwa-jiwamu disatukan dengan jiwa-jiwaku, sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Dan jika ada sesuatu yang menyentuh engkau, ia menyentuh aku. Dan ketika itu dalam tiap hal engkau adalah aku. Dalam syair lainnya juga Al-Halaj ngomong gini, aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Itu yang pertama konsepnya al-hulul. Personnya pada Al-Halaj. Betulnya jawabannya Allahu alam. Kan benar jawaban Anung tuh. Iya kan? Kalau diikutin gimana? Bingung lah. Itu pengalaman dia kok. Konsep yang kedua. Tadi catat. Pengalaman spiritual orang-orang dulu disebut al-hulul. Ini referensi aja. Jangan dijadikan tarbiyah ajaran. Yang kedua namanya al-ittihad. Ittihad. Ini kemudian dikembangkan. Dibuat bukunya. Oleh siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Seorang yang merasa dirinya betul-betul bersatu dengan Robnya. Ingat. Ingat ya. Bersatu di sini dekat. Bukan lebur. Paham ya? Nah. Sehingga yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Otomatis identitas kemanusiaan hilang. Betul kan? Nah,
Dan yang tinggal hanya satu wujud. Abu Yazid menggambarkannya pengalaman ini dengan syair. Gini syairnya. Aku bermimpi melihat Tuhan, aku pun bertanya, Tuhanku, Robku, apa jalannya untuk sampai kepadamu? Rob menjawab, tinggalkan dirimu dan datanglah. Konsep apa itu? Nafi, isbat. Tinggalkan, la ilaha illallah, nggak ada di bawah, nggak ada di atas, nggak ada di samping, betul kan? Nggak ada nafsu, nggak ada semuanya. Setelah itu bako, Allah, Allah, Allah. Betul nggak konsep ini? Benar. Tapi arahannya kan yang antum ketahui kemana? Bukan ke Jatia, bukan bersatu, tapi bertemu pada sifatnya. Aduh, ini kok dikasih ya sama Andong ya. Pada pinter nanti orang-orang ya. Ya ikhlas saja ya. Ya alhamdulillah ya. Kan sering orang melenceng di situ. Yang kedua tadi itihad. Yang pertama tadi apa? Hulul. Putarannya di situ aja tuh. Yang sering jadi ngaco. Ya. Jadi perbedaannya antara dua tadi. Kira-kira apa? Ini kecerdasan lagi. Ada perbedaan. Andong lagi yang ngejawabnya lagi. Kalau dikasih PR perbedaan antara hulul dengan itihad apa? Besok mesti datang. Pasti memble itu. Kok jadi kayak gini ya? Kayak belajar ya? Iya belajar berujian dong. Tahu perbedaannya? Karena tahu perbedaannya maka antum pintar. Perbedaannya gini. Menurut konsep Abu Yazid, nah, berarti itihad. Diri seseorang hancur dan yang ada hanya Robnya saja. Seseorang yang ingin berjumpa dengan Robnya dapat melakukan upaya dengan mendaki. Caranya kata Abu Yazid dengan mendaki. Itu yang disebut taraki. Taraki. Pada saat manusia melakukan pendakian, taraki tadi, ya, Tuhan akan tanajul. Itu disebut tanajul, turun. Pada saat kita mendaki, Tuhan akan turun. Hingga terjadi pertemuan. Itulah sering disebut oleh Abdul Yazid penyatuan. Sebenarnya bertemu dengan Robnya. Pada saat penyatuan atau bertemu, terserah antum mau pakai mana. Keluarlah ungkapan aneh. Itu yang disebut syatahat. Itu Yazid dalam amalan. Nabi Musa pun menjadi tidak sadarkan diri atau pingsan ketika berkaitan dengan penyaksian Robnya Allah. Setelah beliau tersadar dari pingsannya baru ngomong, Robku, engkau tidak dapat disaksikan tanpa fana. Itu bahasanya sebetulnya. Dan memutuskan segala bentuk keterikatan dan kebergantungan. Akan tetapi persoalan yang sangat mendasar di sini adalah yang perlu sampaikan, makna dari ungkapan bahwa sebagian para pesuluk yang sudah arif mengklaim dapat menyaksikan Rob yang maha tinggi itu dengan tanpa perantara. Dan secara umum apa yang dimaksud dengan perantara? Perantara adalah untuk memahami, mengerti makna ungkapan tersebut. Alangkah baiknya, ya, antum harus membuka buku Arba'in Hadis. Ya. Dalam Arba'in Hadis diungkapkan setelah mencapai ketakwaan yang sempurna, terputusnya secara total perhatian dan kebergantungan hati dari segala sesuatu yang ada di alam, menyirnakan segala bentuk egoisme, kecintaan kepada diri sendiri, perhatian sempurna kepada Rob saja, dan diarahkan kepada nama dan sifat-sifatnya saja, larut dalam kecintaan kepada yang maha suci, melakukan segala bentuk penyucian hati, maka akan muncul dan hadir suatu bentuk pencerahan ilham pada hati dan cahaya malakut di dalam hatinya,
dan para pesuluk yang beriringan dengan manifestasi nama-nama dan sifat tadinya dengan Rabbnya, dan antara ruh suci pesuluk dan zat sucinya Rabb Allah hanya terdapat satu hijab, yaitu hijab nama dan sifat Rabbnya. Andung percepat, enggak Andung jelaskan. Kenapa? Ini males karena ini ilmu nan sabinye. Kalau diagi Andung bodoh jadinya. Bingung aja dan itu. Untuk sebagian pembesar para pesuluk, sangatlah mungkin mampu di sini merobek-robek hijab cahaya, hijab nama, hijab sifat, hanya menyaksikan dirinya bergantung secara mutlak kepada zat suci Tuhan, dan dalam penyaksian dia akan memandang eksistensial Tuhan dan kefanaan zatnya sendiri. Nah, ini benar nih. Tapi masalah ini itu levelnya setelah antum bisa praktek merasakan fana filah. Duduk gak? Jangan dikejar yang tadi. Lanjut. Dengan kandungan makna yang kurang lebih sama dengan pernyataan para sufi tadi, yaitu suatu doa yang disebut munajat Sya'baniyah kemarin. Maka sufi sering berdoa, Allahumma arjukni kamalil itihadi bika hatta tumadzaqo ayunul qalbi hijaban nuri. Ya, antum boleh ucapan itu. Tapi kalau belum sampai nafi isbat dan masuk bako, nggak ketemu yang dimaksudkan tadi. Merobek hijab, merobek nama. Nah, dari berbagai referensi kitab tua ya, nukil seperti kitab-kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Suskandari, kitab Manhal Syafi, kitab Adurul Nab dan lain-lain menggunakan istilah seperti binasa, hapus. Ini untuk memperlihatkan, memperhalkan tentang maksud fana. Ulama-ulama lainnya yang banyak menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti falsafah, filsafat, menggunakan istilah-istilah seperti lebur, larut, tenggelam, lenyat, dan usaha mereka untuk memperkatakan sesuatu tentang hal, makom, fana. Itu metode yang penting harus dipahami, ya. Sedangkan di dalam kitab Arisalah Al-Kusyairiyah memberikan penjelasan tentang fana. Fana itu adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, panca indera. Fananya seseorang dari dirinya, dari makhluk lain, terjadi dengan hilangnya kesadaran tentang dirinya dan tentang makhluk lain itu pula. Sebenarnya dirinya ada, demikian pula makhluk lainnya ada, tetapi ia tidak sadar lagi pada mereka, dan mereka pada dirinya juga nggak sadar. Ini Al-Sukhaisyairi. Maka sesiapa yang telah diliputi hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi melihat daripada alam baharu, alam rupa, alam wujud ini, maka dikatakanlah ia telah fana dan alam dari alam cipta. Fana berarti hilangnya sifat-sifat buruk dalam konsep syariat secara umum. Maksiat lahir, maksiat batin dihilangkan, dan kekalnya sifat-sifat mahmudah. Itu syariat bahasanya kan, dan hakikat. Fana itu ialah lenyapnya segala-segalanya, lenyap af'alnya, perbuatannya, fana fil af'al makanya disebut. Lenyap sifatnya, fana fil sifat disebut. Lenyap dirinya, fana fil zat. Ya, oleh karena itulah ada kalangan ahli tasawuf atau orang yang bertekad berkata, tasawuf itu ialah mereka fana dari dirinya dan bako dengan Rabbnya karena kehadiran hati mereka bersama Allah. Kan gitu konsepnya. Sampai-sampai sahabat Rasulullah yang banyak memperkatakan tentang fana ialah Sayyidina Ali. Salah seorang sahabat Rasulullah terdekat yang diiktiraf oleh Allah, oleh Nabi. Diiktiraf tahu oleh Rasul, dibai'ah, ya. Pintu gudang ilmu adalah Sayyidina Ali karena sudah dibai'ah. Oh, jadi ilmu nggak laku nanti di win, bai'ah sini selesai win. Mau dibai'ah? Dabih dulu. Itu ya. Ya dabihnya dabih baik. Sayyidina Ali sering memperkatakan tentang fana. Antara lain, di dalam fanaku, leburlah kefanaanku.
Tetapi di dalam kefanaan itulah bahkan aku mendapatkan engkau Rabb. Nah, demikianlah fana ditanggapi oleh para kaum sufi secara baik. Ya. Tiba di orang ilmuwan, filsafat, syariat, bacaka. Anu nama melakan tasawuf. Bukan. Qurannya ada. Dasarnya ada. Tidak semudah itu. Ya. Maka firman Allah dalam Al-Kahfi kan kemarin udah dibahas. Barang siapa yang ingin menemukan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Itu surat Al-Kahfi kan. Nah, pada bab 5 sudah dibahas. Itu kemarin. Di dalam irfan terdapat dua istilah. Satu makom yang harus disampaikan, dua hal. Makom adalah sesuatu derajat atau tingkatan atau strata yang telah dicapai oleh ikhtiar. Jadi kalau kita makom itu harus ada usaha. Namanya ikhtiar. Dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri. Kalau ingin makom antum derajat kamu berubah, maka antum harus berikhtiar, beramal oleh seorang salik yang arif. Setelah bertahun-tahun melewati segala tempaan, tazkiyah, penyucian diri dari segala kesulitan. Oleh karena itu, secara umum makom itu sangatlah sulit untuk sirna dan tiada karena tempaan tadi. Maka dia akan duduk di makom itu. Dengan ungkapan lain, penderitaan, kesulitan dijalani dan dialami secara terus-menerus istiqomah dan bergradual oleh seorang arif pesuluk dalam praktek-praktek kejuhudannya di tarekat. Dan pengorbanan diri sendiri telah mengantarkannya pada suatu derajat khusus dan makom tertentu yang pantas baginya. Karena tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan penyucian diri itu dilaluinya dengan upaya yang sungguh-sungguh, serius, dengan kerja yang keras, amal yang tinggi, maka makom yang telah digapainya itu tidak akan turun dan sirna dengan mudah. Sementara pengertian hal, tadi makom, hal itu sering kita temukan dalam masalah-masalah tasawuf, berlawanan dengan makom. Hal adalah sesuatu bentuk perubahan yang hadir pada diri seorang arif tanpa kehendak sendiri. Tahu-tahu bisa aja. Itu hal namanya. Setelah menapaki tahapan-tahapan spiritual tapi. Ya, dia baru makom tahu-tahu hal. Karena perubahan yang hadir itu datang secara tiba-tiba. Takajui. Maka sangat mungkin akan sirna juga dengan tiba-tiba. Beda kalau makom lebih langgeng ikhtiarinya. Kalau hal bisa hilang tiba-tiba. Dengan demikian hal adalah sesuatu kualitas spiritual yang tidak bersifat konstan dan terus-menerus tidak. Akan mengalami suatu perubahan. Manusia dalam makom fana tidak menyaksikan dirinya sendiri. Penghambaannya, kecenderungannya, harapan-harapannya dan alam sekitarnya di hadapan Rabb dan hanya semata-mata memandang yang hak. Itu asma sifatnya yang hak. Dalam kondisi demikian, fana tidak lagi bersesuaian dengan makna leksikalnya yang bernada negatif, bahkan merupakan suatu tingkatan kesempurnaan akhirnya. Dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh para urafa, orang-orang yang arif, orang-orang yang suluk, yang menyatakan puncak fana adalah baqo. Artinya bisa dikatakan abadi di hadapan yang hak. Inilah yang dalam istilah irfan dinamakan sebagai fana fillah. Itu fana fillah. Fana dalam sifat-sifat Tuhan. Ini harus dipahami. Jadi untuk mencapai lika Allah. Lika Allah. Bukan lika Rabb. Dalam ayat ada dua kewajiban yang mesti dilaksanakan. Antum mati dulu. Iyalah. Nah, jadi lika Rabb aja ya. Satu. Sekarang antum masih hidup kan? Nah, kejar lika Rabb. Pertama, mengerjakan amal soleh dengan menghilangkan semua sifat-sifat yang tercela dan menetapkan sifat-sifat yang terpuji, yaitu tahali. Pernah dengar? Tahali satu disiplin ilmu lagi. Nah, sabebedan lagi. Nah, tahu sabebedan? Tahu ya? Banyak. Enggak akan bahas. Kedua, meniadakan, menafikan segala sesuatu termasuk dirinya sehingga yang benar-benar wujud isbat hanya Allah. Semata-mata dalam beribadah.
Allah, Allah. Itu disebut masyaallah. Konsepnya ma'rifatullah. Itulah artinya memfanakan diri. Jadi para nabi, para wali, juga para penerusnya, para syekh, Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami sering mengalami keadaan fana. Dan itu nggak bohong. Sampai ke fana vila dalam menemukan Tuhannya. Umpamanya Nabi Musa alaihissalam, ketika ia sangat ingin melihat Allah, maka beliau berkata, yang kemudian dijawab oleh Allah, ya Rob, bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepadamu? Allah berfirman, tinggalkan dirimu, lenyapkan dirimu, fana dulu kamu, baru kamu kemari. Ada di Quran. Ya, Abu Yazid Al-Bustami yang sekaligus dipandang sebagai pembawa faham al-fana al-baqa, Abu Yazid. Dan Itihad, ada seorang bertanya kepada Abu Yazid, bagaimana Tuhan habiskan masa pagimu? Abu Yazid menjawab, diri saya telah hilang, diri saya fana dalam mengenang Allah, hingga saya tidak tahu malam dan siang. Gak tahu lagi mana malam mana siang. Nah, itu Abu Yazid. Ya. Satu ketika Abu Yazid ditanya lagi, bagaimanakah kita boleh mencapai Allah? Beliau menjawab, buanglah diri kamu. Disitulah terletak jalan menuju Allah. Barang siapa melenyapkan fana dirinya dalam Allah, maka didapati bahwa Allah itu segala-galanya. Enggak bersatu. Abu Yazid enggak ngomong bersatu. Beliau juga menceritakan suatu tentang fana ini dengan katanya, apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya bako dengannya, dekat dengan Allah, dan membuka hijab yang melindungi saya dengan Dia, huwa Allah, maka saya pun dapat memandangnya. Dan ketika itu hancur leburlah panca indraku dan tidak dapat berkata-kata apa-apa. Tanganmu. Hijab diriku tersingkap dan saya berada dalam keadaan beberapa lama tanpa pertolongan. Sebarang panca indera pun tidak bisa. Kemudian Allah karuniakan saya mata batin, mata telinga ketuhanan. Saya dapati segala-galanya adalah dalam Dia juga. Dia dapati juga dalam Dia juga. Itu jawabnya. Karenanya dari segi bahasa, al-fana berarti binasa. Fana berbeda dengan fasad. Fasad rusak atau hancur. Nah, hulul itu cenderung kepada fasad. Maka dibuktikan sama Allah pancung. Sampai? Ya, hati-hati. Sesuatu fasad atau rusak adalah perubahannya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Itu fasad. Jadi pupuk. Itu sebabnya ahli sufi, arti fana, hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu lazimnya digunakan pada diri. Fana juga berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan, dan pada itu pula berarti hilangnya sifat-sifat tercela. Itu yang lebih benar. Nah, maksudnya adalah lenyapnya indrawi, keabsyahariahan, kebasyariahan, yaitu sifat manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu sudah hilang. Itu sebabnya orang kalau sudah diliputi hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi melihat alam baharu, alam rupa, alam wujud, enggak ada lagi, maka ia akan dikatakan fana dari alam cipta, dari alam makhluk. Selain itu fana juga dapat berarti hilangnya sifat-sifat buruk lahir batin. Sebagai akibat dari fana adalah bako. Secara harfiah bako berarti kekal. Catat. Bako artinya kekal atau abadi. Dalam pandangan kaum sufi, bako adalah kekekalannya sifat-sifat terpuji, sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia nempel. Karena sifat-sifat kemanusiaan basyariah telah lenyap, maka yang kekal tinggal adalah sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan. Karenanya yang namanya fana dan bako, menurut ahli tasawuf, menurut orang tarekat, datang beriringan sebagaimana ungkapannya. Tidak bisa dipisahkan. Setelah fana, bahkan tidak meniatkan bako masuk sendiri. Duduk kan nih?
Ya, maka di Syataria, di Qadariyah nggak pernah digempur dengan bako. Yang digempur dengan bako ada di Naqsabandiyah. Apabila nampak nur di bakonya, maka fanalah yang dia bakokan yang kekal. Juga ungkapan mereka, tasawuf itu adalah mereka fana dari dirinya dan bako dengan Rabbnya karena kehadiran mereka bersama Allah. Cepat benar. Pelanin dikit karena udah mau selesai ya. Dikit lagi. Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa manusia hakikatnya seesensi dengan penciptanya. Abu Yazid ya, dapat bertemu dengan Rabbnya apabila ia mampu melebur eksistensi kewujudannya sebagai satu pribadi sehingga ia tidak menyadari dirinya. Karena Allah memerlukan ketauhidan. Nah, sedangkan Al-Qushairi, fana yang dimaksud adalah fananya seseorang dari dirinya dan makhluk lain. Terjadi dengan hilangnya kesadaran tentang dirinya dan tentang makhluk lain itu. Jadi sebenarnya dirinya tetap ada, gitu. Demikian pula makhluk lain ada, tetapi ia tidak sadar lagi pada mereka dan pada dirinya. Itu fana yang disebut dari sisi yang lain. Karena di antara kaum sufi ada yang berpendapat manusia dapat bersatu dengan Rabb dalam konsep bertemu, bukan lebur. Wallahu a'lam. Seorang sufi yang sampai pada tingkatan ma'rifatullah akan melihat Rabbnya dengan mata sanubari ruhaninya, bukan indrawi. Itu sebabnya proses penghancuran sifat-sifat basyariah disebut fana al-sifat. Dan proses penghancuran tentang iradah, perbuatan dirinya disebut fana al-iradah. Seperti yang duduk. Yang duduk ini. Tingkatannya fana iradah. Tahu fana iradah? Fana perbuatan. Itu yang disebut behiti. Jadi orang yang sampai fana perbuatan disebut behiti. Bukan nggak ada, kan ada nih, iya kan? Nah, artinya apa behiti itu? Behiti iroda, fana iroda, artinya bisa bertaklim dengan sempurna, tidak tercampur dengan pengetahuan dirinya. Paham nggak nih? Serta proses penghancuran tentang adanya wujud dirinya disebut fana al-nafs. Ya. Dalam hidup nggak boleh menghilangkan nafs, betul kan? Tapi dalam bertalim harus fana iroda. Kalau antum udah sampai fana iroda, makanya behit iroda. Bukan antum yang ngomong. Paham gak nih? Nah, fana al iroda itu behit iroda. Maka bisa bertalim dengan sempurna. Proses penghancuran tentang adanya wujud dirinya disebut fana al-nafs. Itu nggak bisa. Ada waktu tertentu. Jadi apabila seorang sufi telah sampai pada fana al-nafs, tidak akan disadarinya wujud jasmaninya. Tapi dia merasakannya. Paham gak nih? Itu fana behiti iroda. Maka yang tinggal adalah rohaniyahnya. Dan menunjuki sesuatu talimnya. Itu bersatu, kalau bahasa torekot, bahasa tasawuf, dengan Rabbnya. Sifatnya bukan zatnya secara ruhani. Duduk gak? Yang disadarinya hanya Rabbnya dalam dirinya. Dengan demikian materi manusia tetap ada, sama sekali tidak hancur. Demikian juga alam sekitarnya. Yang hilang atau hancur kesadaran dirinya yang kurang, rasanya timbul, makin terasa. Sebagai manusia ia tidak lagi merasakan jasad kasarnya. Makanya nggak bisa berubah-ubah. Kalau antum duduk kan karena mendengar taklim, kapan selesainya? Kapan selesainya? Haus dong. Ada aja kan? Karena fana iradanya belum sampai. Jadi kalau antum misalnya jadi pendakwah di masjid melakukan fana iradah, maka bisa ditimpuk sama sendal itu. Karena nggak inget waktu lagi kan? Hati-hati, maka letaknya pada Jawiyah. Al-Kalajabi yang wafat tahun 380 Hijriah menjelaskan bahwa keadaan fana iradah
tidak bisa berlangsung terus-menerus. Dan tidak boleh. Nah kalau udah duduk terus-menerus fana iroda, kacau, lari bini nanti. Kan itu. Karena fana anak nggak boleh hilang. Betul kan? Hanya di mana tuh ilmunya? Tarekat, tasawuf. Jadi bohong yang duduk ini. Kerasukan, dong jitak dulu kerasukan. Nah, gitu. Bila seorang telah fana atau tidak sadar lagi, bukan tidak terasa. Ya, dikurangi daya pikirnya. Justru daya pikir mendengar taklim ruhani. Itu yang kesebutan kecerdasan akal asli. Dan itu antum bisa. Ya fana dulu. Ya. Bako dulu. Dan ini yang duduk bertahun-tahun babak belur juga. Dengan tercapainya fana, maka seorang sufi telah sampai pada tingkatan ittihad tanpa berat-berat memuka sesuatu kitab. Mau? Nggak yakin? Quran kan? Tajrid fanafi at-tauhid. Itu behitnya. Aduh, yang lain nggak dikasih tahu yang baru-baru. Antum sayang sama yang baru-baru. Yang lama-lama enggak. Badak susah dibenerin. Ilmunya tajrid fanafi at-tauhid. Supaya bisa taklim kayak gini gitu. Ya, apa? Tajrid fanafi at-tauhid. Mana bukunya? Pengarang yang duduk. Yaitu dengan perpaduan dengan Rob tanpa diantarai oleh sesuatu apapun. Enggak perlu buku. Menurut pendapat yang duduk ya. Bersatu dengan Allah. Betul? Tunggu dulu. Mendekat kepada Allah yang benar. Bersatu dengan Allah, maksud paham tasawuf adalah mendekat kepada Allah. Yang salah adalah akidah wadatul wujud, yaitu walau alam ya. Biasanya diistilahkan dengan manunggaling kawula lan gusti. Orang Jawanya gitu. Itu satu lembur hancur lah. Yaitu bersatunya Tuhan dengan hamba. Pertanyaan sekarang. Tutup kaji nih, benar ini tutup kaji gitu. Benar ini tutup kaji. Ini udah tutup nih, fana dan baka ya. Bersatu dan berjumpa atau bertemu, berbeda enggak? Jawab. Beda. Tolong jawab ya Iwan, khusus yang hadir. Anu enggak menanya pada Iwan YMA, nanya kepada Iwan Uin. Iwan YMA ini enggak pada badak-badak dan tertutup. Iwan Uin ini masih murni, harus benar. Ya. Bersatu dengan berjumpa berbeda enggak? Beda. Yang enggak boleh bersatu. Mendekat kepada Allah boleh enggak? Boleh. Setuju? Setuju. Dalam fanafilah jangan sekali-kali melihat Allah, tapi mendekat Allah boleh. Konsepnya ihsan. Sungguh ini adalah sebuah kaidah yang bisa bertentangan kalau bersatu dengan pokok-pokok ajaran Islam. Itu rambu-rambunya. Bahkan menghancurkan persendian baik dalam akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Allah, antum. Betul kan? Mendekat boleh, bersatu nggak bisa. Ya. Jadi sesungguhnya disinilah pentingnya taklim. Memerlukan guru, memerlukan mursyid. Tentunya yang jelas nasabnya, yang benar akidahnya, yang benar ajarannya. Karena andum sebagai pentaklim hanya menasihati. Untuk berhati-hati dalam pemahaman. Khususnya pemahaman hululiyah dan ijtihad. Ya. Hati-hati. Allah menyatu dengan makhluknya. Hati-hati. Ya. Setan telah mempermainkan penganut pemahaman ini sehingga pemahaman yang ini bisa menyimpang keluar dari relnya. Ya, para ulama yang paling diincar. Ya. Nah, itu yang disebut menuju pemahaman yang salah. Yang tidak dianut kecuali oleh orang-orang yang terkebiri, orang-orang yang teristidraj. Bahasa syariatnya terfitnah. Nah, perkataan mereka tidak sesuai dengan Quran akhirnya. Tidak sesuai lagi dengan as-sunnah. Tidak sesuai dengan perkataan sahabat. Maupun jumhur ulama. Nah, sesungguhnya akidah kufur.
sering tersuplai, sering tergebiri kepada ulama-ulama yang terlampau tidak memahaminya dalam konsep pelepasan penafian. Nah, karena ini bertentangan dari tarbiyah Islam, karena itu Allah berfirman, tutup kaji Maryam 31 dibaca. Seorang ulama itu 3 harus bertauhid. Sebelum balik ayat 21. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan Dia menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, ayat sambungan ini ya. Orang-orang yang sering terhijab, sulit menjangkau makrifat, sering baca ini ya dalam sholatnya. Tolong ini catat. Kalau ada keraguan, rakaat pertama ini terserah pada fardu zuhur atau asar ya. Yang pertama itu baca setelah Al-Fatihah. Jadi jelas ya Iwan, dalam ayat yang mulia ini kan terdapat bantahan yang sangat jelas terhadap paham khurafat ya. Yang menggugurkan taklif. Orang yang di puncak sering gugur taklif tuh. Itu ahli di sufi yang ada itu. Mulai ada nih. Apabila telah sampai pada tingkatan tertentu, karena Nabi Isa alaihissalam menggantungkan kewajiban ibadah dengan selama hidupnya. Dia Nabi aja harus sholat, ya, zakat seumur hidup. Dan ini bertentangan ayat kedua, ayat kedua. Baca Al-Hijr ayat 99 untuk penutupnya. Pendek aja. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang diyakini itu artinya ajal. Ikhwan, sembah itu ada gerakan.
Sujud ya. Setinggi apapun harus sholat. Tidak boleh perintah itu dilanggar. Makna yang perlu digarisi bawahi dalam hal ini yakin. Dalam ayat tersebut adalah kematian dengan kesepakatan para ulama. Semua sepakat. Yang kamu yakini apa? Mati kan? Sampai mati. Barang siapa yang menafsirkan dengan tingkatan tertentu, maka dia sudah melakukan kedustaan yang amat besar dan mempermainkan ayat Allah. Kalau yakin tadi itu diletakkan pada nafi isbat, salah. Duduk. Nah, penafsiran salah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ahli tafsir dan lainnya. Karena semua kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya ibadah seperti sholat 5 waktu. Walaupun seorang telah mencapai tingkatan yang tinggi. Itu sebabnya untuk antum semuanya, muslimin, kaum muslimin, sepakat tentang kafirnya seorang yang mendustakan atau mengingkari suatu syariat yang diketahui secara mutawatir dari Nabi SAW dan disepakati para ulama seperti ucapan kaum sufi yang salah bahwa dalam ajarannya yaitu seorang yang lama beribadah dan sudah jernih bersih hatinya, merasa sudah hatinya bersih, akan bisa gugur dari kewajiban dan boleh melakukan keharaman. Boleh kan nih? Nggak boleh. Itulah yang namanya istidraj sesungguhnya. Baik itu disadari atau tidak disadari, tidak berilmu atau berilmu, sholat itu harus sampai yakin mati. Jadi kalau kepada antum ada yang bertanya tentang seseorang yang sudah hulul, bersatu dengan Allah dengan dalih alasan halal bagiku karena aku telah sampai kepada derajat yang tidak mungkin ada perubahan, maka jawab oleh antum. Gak usah panjang-panjang jawabannya, jawab aja antum. Apa jawabannya? Na'am laqad wasal walakin illa jahannam syaqaur. Itu aja jawabannya. Jadi gak perlu pakai dalil-dalil. Banyak maaf ya. Tutup takdir. Amalan tasawuf pada bab Nabi benar, artinya dia telah sampai tetapi ke neraka. Wabillahi taufiq hidayah, kita tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kaji Nafi dan Bako. Semoga Allah meridhoinya. Barakallahu fiikum. Faidu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.